Haleluya Yesus. Glory Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah kami ini ya Tuhan, mulai awal sampai pada akhirnya. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, Kuasa-Mu menjamah kami, Kuasa-Mu memberikan sukacita kepada kami, karena Engkau Allah yang sudah menebus kehidupan kami dari segala lumpur dosa. Kami memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang sungguh luar biasa, karena Tuhan yang ada dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu saat ini. Kami akan memuji, kami akan menyembah, kami akan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan hadir di bait suci-Nya, amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus berkasih-Nya. Kehadiran-Nya
anak-anakmu boleh datang kembali di hadirat Tuhan. Untuk mengucapkan syukur kami atas panjang minggu ini, atas pemeliharaan Amin, Tuhan yang Yesus. Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Amin, Saat Yesus. ini kami datang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Lebih dahulu layakkan kami Tuhan. Yesus. Sehingga pujian yang kami naikkan semua berkenan di hadapan Amin, amin, Urapi Tuhan Yesus. semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu tempat ini yang Tuhan sudah percaya kami Haleluya. urapi kami semua ya Tuhan, biarlah Haleluya. selalu menyertai kami Tuhan, ibadah Amin. Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Yesus. Muliakan tempat ini ya Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan, Amin. di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kasih salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Saat ini kita akan menyembah. Kita akan memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak terima setiap pujian kita. Kita bersyukur untuk setiap perbuatan ajaib Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul. Kami bersatu menyatukan setiap hati, menyatukan setiap pikiran kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa. Amin.
tetap bangkit berdiri. Kita berbahagia, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibawa ke dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, Kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. amin. Kita adalah orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya yang selalu menyertai kita. Amin. Amin. Hujan berkat-berkat-Mu, hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu. Hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, Kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. curahkan berkat-Mu, Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. curahkan kasih-Mu. Amin. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesus. Curahkan kedahsyatan, Curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesus. curahkan kedahsyatan. Curahkan kedahsyatan-Mu, oh Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami. Kami dibawa ke dalam kebenaran-Mu, kami dibawa ke dalam kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Saat ini kami merindukan kebenaran firman-Mu. Biar senantiasa membekali di dalam setiap langkah hidup kami. Kami dipimpin oleh Roh-Mu
Kami dipimpin oleh kebenaran-Mu, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Amin. Haleluya Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, dan pengorbananmu ku telah mati
seperti yang Kau ingini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami percaya setiap kami sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Yesus yang kudus. Pagi ini setiap kami sudah disucikan oleh darah Yesus. Kami boleh layak menghadap Tuhan, kami boleh layak menyembah Tuhan, memanggil Engkau Bapa. Sungguh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu setiap kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, dari yang kecil sampai yang tua, kami semua diberkati, dilawat oleh Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kami rindu setiap pujian, penyembahan, keagungan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Kami rindu pagi ini Engkau melawat setiap kami lebih lagi. Roh Kudus bekerjalah ya Tuhan, luar biasa, mengurapi, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami pagi hari ini. Kami rindu pagi ini Tuhan mendengarkan suara-Mu, sesuatu yang lebih penting dan terpenting daripada apapun. Mari Tuhan berbicaralah bagi setiap kami umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Letakkan perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang maha tinggi. Kami rindu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar dibantangkan. Rahasia-rahasia kebenaran-Mu diberitakan. Kami boleh semakin mengerti kasih-Mu. Kami boleh semakin diubahkan, dibaharui, dibentuk mencintai Tuhan. Kami boleh dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bekerjalah dengan luar biasa pagi ini ya Roh Kudus, melawat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami menyediakan tanah hati kami yang terbaik. Dan dengan kuat kuasa-Mu kami kerjakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada kesempatan ini masih diperkenan, masih diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, dapat memuji, dapat menyembah Tuhan. Dan kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya, menjadi murid Kristus yang sejati. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan di dalam kitab Injil, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan.
di mana kita membaca apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam misi perjalanannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dikatakan Yesus berkeliling menyampaikan kabar baik, dan di situ dikatakan menolong banyak orang. Berbagai macam persoalan, berbagai macam sakit penyakit, oleh kuasanya mereka dijamah oleh Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Itulah sebabnya kita membaca di dalam ayat tadi bahwa orang banyak mengikut Yesus. Mereka berbondong-bondong di dalam ayat yang ke-25. Mereka datang, dikatakan dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem dan Yudea, dan dikatakan juga dari seberang Yordan. Untuk apa? Karena datang kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Rasul Yohanes dalam tulisannya mengatakan bahwa orang yang berbondong-bondong sebagai orang yang hanya mencari Yesus serta mengikut Yesus, itu di dalam Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka itu sebenarnya datang hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami mujizat karena berbagai persoalan, berbagai kebutuhan sakit penyakit, dan mereka cari Tuhan hanya karena kepentingan diri kita sendiri. Dan di dalam Yohanes mengatakan, makanya pada akhirnya di dalam Yohanes pasal 2, 23, 24, dan mereka yang mengikut itu juga banyak di antara mereka yang menolak akan panggilan Yesus dan menolak untuk bersekutu dengan Dia di dalam penderitaannya. Kalau mengikut Kristus, dikatakan barang siapa yang mau mengikut Kristus, Yesus katakan harus menyangkal dirinya mengikut aku. Jadi kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita ini menjadi pengikut, menjadi murid. Kalau kita menjadi murid, kalau kita menjadi pengikut, tentunya mengikuti akan petunjuk, akan anutan, akan ajarannya. Di dalam konteks ini, sementara di Yerusalem selama hari raya di dalam Yohanes 2 ayat 23, 24, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat yang ke-24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Jadi Tuhan Yesus tahu tentang motivasi, tentang tujuan murid-murid. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena kebutuhan, karena kepentingan, karena kesehatan dan lain sebagainya. Konsep mengikut Yesus perlu dipahami, kita belajar supaya mengerti dengan benar. Pengikut Yesus yang sesungguhnya adalah orang yang dipanggil. Kita mengikut Yesus adalah orang yang dipanggil untuk menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Nah, ini pengikutan yang benar. Menjadi pengikut Yesus bukan atas inisiatif
diri kita sendiri. Oh, kita orang yang berdosa. Tidak pernah atas inisiatif sendiri kita dipanggil, kita menjadi pengikut. Sebenarnya inisiatif itu semua karena inisiatif daripada Tuhan. Kita orang lemah, kita orang berdosa, kita tidak mampu. Kita akan menjadi pengikut yang benar, menjadi pengikut yang sejati. Jadi sebagian besar dan pada umumnya kita menjadi pengikut Kristus, mengikuti ajaran, mengikuti anutan. Itu semua karena berita Injil. Memang ya, kalau kita melihat ya di YouTube, di berita-berita, informasi bahwa kita ini menjadi orang percaya, kita menjadi pengikut Kristus itu bukan karena inisiatif kita. Tidak. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 10, saya percaya inisiatif itu selalu berasal dari Tuhan. Melalui apa saudara yang dikasih Tuhan? Melalui para pemberita, melalui malaikat, melalui kuasa Roh Kudus. Roma 10 ayat 14 dikatakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, artinya dapat memanggil, dapat percaya menjadi pengikut, jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Itu semua adalah inisiatif Tuhan. Tuhan pakai siapa saja menjadi alatnya, dan kita menjadi orang percaya karena kita mendengar. Kita menjadi orang yang beriman karena kita mendengar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan melalui berita Injil. Mungkin kita akan bertanya, mengapa menjadi pengikut Kristus? Bukan karena inisiatif kita. Alasan yang paling mendasar adalah bahwa dosa yang kita lakukan sedemikian hebat, yang mengikat serta membuat kehidupan kita rusak di pemandangan Tuhan. Sehingga yang mereka inginkan adalah manusia di dalam Roma pasal 3, 23, pasal 5. Dosa itu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pemberontakan, keinginan manusia. Jadi kita tidak mampu dengan usaha kita sendiri. Kita masuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tadi membaca, orang banyak berbondong-bondong, kita perhatikan bahwa bahkan orang-orang yang kelihatannya bersikap positif terhadap Yesus, mereka mengikut, banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Tetapi pada akhirnya yang mereka cari adalah kepentingan jasmani, kepentingan diri kita sendiri. Jadi Yesus itu dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan mereka. Nah ini saudaraku, kita belajar. Mereka mengikut Yesus bukan karena bertobat, melainkan karena bagi mereka Yesus itu memenuhi keperluan mereka. Jadi karena kebutuhan-kebutuhan, ada banyak orang datang kepada Tuhan karena berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginannya. Yang benar adalah mengikut, menyangkal diri, mengikut Kristus.
memberi diri, memberi tubuh, jiwa, roh kita sepenuhnya untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Masalah kebutuhan, masalah kepentingan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, sebenarnya itu adalah urusan Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ada orang datang ke gereja dari rumah sudah mempersiapkan pokok-pokok doanya, permohonan-permohonan. Yang benar kita mempersiapkan diri datang ke gereja, datang beribadah, kita memuji, kita menyembah, kita mendengarkan firman Tuhan, dan urusan yang lain itu urusan Tuhan. Nah, datang kepada Yesus untuk menjadi pengikut tidak seperti orang ke dokter karena sakit, karena tahu sakitnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia berdosa, saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang lain, ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita menjadi pengikut, membuat kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mengikut Yesus, itu ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Bukan kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang sementara. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi pengikut Tuhan yang benar, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Kita belajar dari Rasul Paulus, 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Kalau dalam terjemahan lahir, hendaklah kamu menurut teladanku. Kalau kita mau menjadi pengikut, kita sama dengan menjadi murid. Kita akan menuruti teladan daripada Kristus. Seperti kesaksian Paulus, aku pun menurut teladan Kristus. Kesaksian Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus. Siapa Paulus itu? Paulus adalah teladan utama dari seorang Yahudi yang benar. Ini Paulus. Namanya dulu Saulus pertama. Dia berasal dari keluarga yang takut akan Allah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Dia adalah orang Farisi seperti ayahnya. Kisah Rasul pasal 23 ayat 6. Dan dia dididik oleh seorang rabi, guru yang namanya Gamaliel. Siapa Paulus? Paulus itu penduduk asli dari Tarsus. Paulus lahir di Tarsus, sebuah kota yang terkemuka ya pada zaman itu di Kilikia. Nama Paulus yang tadinya itu Saulus, nama yang diambil dari bahasa Ibrani, Saulus yang artinya dia besar. Saulus itu belum bertobat, nama Saulus belum bertobat. Itulah sebabnya di kota Tarsus Paulus mendapat kesempatan belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Ia menerima pendidikan menurut adat istiadat Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ajarannya, Tauratnya itu luar biasa,
Rasul Paulus ini. Tetapi bertolak belakang dengan Injil. Memegang Taurat tapi membenci murid-murid Kristus. Membenci pengikut-pengikut Kristus. Tetapi belajar dari panggilan yang diterima oleh Paulus menjadi pengikut Kristus. Bukan karena dia, bukan karena usaha. Dan ketika berjalan ke Damsyik, ada malaikat Tuhan, Yesus sendiri yang berkata Yesus, itu melalui malaikat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan sejak itu Paulus menyerahkan hidupnya dan melayani Yesus. Penginjilan terbesar diakui oleh dunia. Kalau Petrus dipakai untuk menjadi alat memenangkan banyak jiwa yang ada hanya di Yerusalem. Tetapi Paulus, gereja bertumbuh, berkembang sampai hari ini, itu juga hasil jerih lelah, hasil buah pelayanan Paulus. Mulai dari Paulus bertobat, ketika pertobatan Paulus terjadi ketika ia mendekati kota Damsyik. Pada waktu tengah hari tiba-tiba sebuah cahaya yang membutakan mata bersinar mengelilingi Paulus dan teman-temannya pada saat itu. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 dan 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi dari sini kita menjadi pengikut Kristus. Itu bukan karena usaha kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita mampu, kita kuat. Yang jelas manusia itu berdosa. Yang jelas manusia itu butuh diselamatkan. Dan yang menyelamatkan itu adalah inisiatif Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang percaya itu semua karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan. Paulus ditetapkan, ditentukan menjadi pengikut Kristus yang sejati di dalam pelayanannya juga. Makanya jadilah pengikut seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mengikut Kristus, mengikut Tuhan. Jadi pandangan manusia yang lain mengikut karena berkat. Jadi sampai ada sekarang ini dia datang, dia beribadah ke gereja, intinya adalah berkat, sembako. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, mari kita berfungsi. Dan Yesus katakan supaya kita pergi, supaya kita boleh menjadi saksi, supaya kita boleh menjadi berkat, supaya melalui kesaksian, melalui kehidupan kita, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Saya menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu juga karena orang lain yang memberitahu, yang menguatkan,
yang menceritakan tentang Yesus, tentang Tuhan. Dan saya tidak tahu saudara, awal mula kita percaya menjadi pengikut Kristus itu karena apa? Yang jelas, pandangan yang jelas itu adalah karena Tuhan sendiri, karena inisiatif Tuhan. Kalau belum waktunya kita dipanggil, nah saudara, menjadi pengikut Kristus, itu nanti ada saatnya. Ada banyak orang-orang yang tadinya pembenci, ada banyak orang-orang yang tadinya tidak suka dengan kekristenan, dengan pengikut Kristus. Dan justru mereka sekarang bertelut, sekarang datang, sekarang menyembah, sekarang memuliakan nama Tuhan. Ada kesaksian. Ada orang dulunya Kristen, dia percaya Tuhan, dia hamba Tuhan, kemudian setelah meninggalkan kekristenannya, meninggalkan imannya, justru menjelek-jelekkan. Nah, yang berita sekarang ini, nah ada ustadz apa itu saudara yang dikasih Tuhan yang meninggal, yang dudui apa namanya Alkitab itu saudara, itu berita itu sudah beredar. Siapa? Agustan ya saudara yang dikasih. Dia itu hamba Tuhan, pengerja gereja dulu. Jadi itu semua sudah ditentukan, sudah ditetapkan nantinya, oh orang ini akan begini, orang ini akan begini. Itu hak mutlak daripada Tuhan. Nah sekarang kalau kita ada di dalam pilihannya, kalau kita sekarang sudah menjadi muridnya, kita menjadi anak-anaknya, saudara yang dikasih Tuhan, mestinya kita bangga kalau kita menjadi pengikut Kristus. Yang pertama apa? Kita orang berdosa, dan dosa itu akan membawa kepada kematian, neraka, hidup kekal. Dan menjadi pengikut Kristus itu luar biasa. Bapa di surga datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan, hanya untuk mencari saudara dan saya. Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan dunia, dengan dirinya, dengan tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya perjamuan kudus kita memperingati akan kasih Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia Allah, dia Tuhan yang datang ke dunia ini untuk memilih, untuk menjadikan kita pengikut, untuk menjadikan kita murid. Mari kita menjadi pengikut yang benar, menjadi murid. Tentunya mau belajar, tentunya mau mengikuti, dan kita tidak seperti mereka tadi yang punya motivasi, punya tujuan yang salah, yang keliru. Selama kita pola pikir, langkah, tindakan kita masih menyimpang, hal yang mendasar di dalam hal mengikut Kristus, kalau pandangan kita salah, disayangkan saudara yang dikasih Tuhan. Kami rindu kita menjadi pengikut Kristus, bukan karena ada embel-embel. Mengikut Kristus itu pikul salib. Mengikut Kristus itu menyangkal diri dan ikut menderita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur saudara kalau kita boleh belajar menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut. Oh ternyata saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan itu juga enak. Saudara yang ada enggak enaknya, tapi juga banyak enaknya. Saudara yang dikasih, kenapa? Kalau kita ikut Yesus, ikut Tuhan, jaminan yang pertama itu adalah keselamatan. Amin.
Jaminan yang pertama kita adalah surga yang diberikan kepada saudara dan saya. Jaminan-jaminan yang lain apa saudara yang dikasih Tuhan? Kalau Yesus aja rela menyerahkan dirinya, menyelamatkan. Saya percaya hal-hal jasmani, hal-hal yang di dunia ini yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Kita percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti setiap seruan, setiap pergumulan, setiap kebutuhan kita masing-masing. Itulah sebabnya biar kita belajar menjadi pengikut. Kita datang memuji, kita datang menyembah, kita datang berdoa. Mari saudara di sini kita juga ada doa luar biasa kegiatan di sini sekarang Senin sampai Sabtu jam 4. Hanya 8 orang, yang lain masih belum, tapi yang lain mungkin di rumah. Hari Selasa, hari Rabu ada doa. Tapi doa di sini bukan hanya untuk kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Doa yang kita lakukan di sini juga, saudara yang dikasih Tuhan, untuk orang lain. Syafaat kita apa? Untuk bangsa, untuk negara. Ketika kita tetap berdoa, ingat saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dilarang ibadah, dilarang semuanya bentuk kegiatan pembangunan, disuruh menghentikan, kami berdoa, di sini berdoa, mendoakan lurah, mendoakan bangsa, mendoakan lingkungan sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh resiko kita menjadi pengikut Kristus. Kita sudah melewati, kita sudah mengalami. Ketika saya mengikut Kristus menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, kalau mulai dari awal merintis, saudara yang dikasih Tuhan, namanya merintis itu berat, saudara yang dikasih Tuhan. Belum punya apa-apa. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pengikut, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saya percaya kita banyak kebutuhan, banyak keperluan dalam hidup kita sendiri. Jangan sampai kita nanti kalau belum dijawab, kemudian mutung, kemudian kita tidak ke gereja, kemudian kita lemah, justru kita diuji. Iman kita bagaimana, kesetiaan kita bagaimana, apakah berkat dulu, jasmani dulu kita alami, baru kita ikut. Ikutlah terus, layanilah terus. Kami berharap di sini nantinya akan mengalami peningkatan dalam hal pelayanan, dan ke depan kalau boleh secepatnya nanti kita akan mengadakan workshop untuk pelayan di sini, macam-macam pelayanan di sini, supaya kita menjadi pengikut Kristus. Bukan kita beribadah kepada Tuhan, bukannya duduk diam pulang, duduk diam pulang. Kita semua terlibat, ambil bagian. Ada yang aser, ada yang ini harus ada yang jaga. Ya, makanya nanti perlu workshop dibagi lighting, soundman, LCD, kemudian singer, WL, bagaimana kita melayani yang baik. Kita tidak usah mengundang orang lain, nanti gembala bersama dengan Pesah, bersama dengan Victor, bersama dengan ada jemaat yang punya talenta, nanti kita bagi dan kita akan kerjakan supaya kita menjadi pengikut Kristus yang benar, yang baik, yang punya kontribusi. Bukan hanya kita duduk diam. Mari kita aktif,
Mari kita menjadi pengikut yang benar. Kami percaya Tuhan menghargai setiap jerih lelah, setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat. Jangan sampai, wah aku sudah begini, aku sudah begitu. Itu yang menilai Tuhan. Kita tidak usah perlu mencari penilaian. Tuhan yang memberkati, bersyukur saudara kalau bisa dipakai di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Puji Tuhan. Gereja kita ini semakin hari semakin baik untuk pelayanan. Musiknya dulu enggak karu-karuan. Kemudian AC-nya ini sudah 2, nanti mau dipasang sini. Ini cara Tuhan memberkati. Tinggal nanti tambah daya saudara, karena belum kuat, belum mampu. Kalau Tuhan sudah mampukan ini AC, pasti Tuhan mampukan untuk membayar listriknya. Ya, puji Tuhan. Kegiatan pelayanan di sini tetap berjalan. Kita sebagai anggota tubuh Kristus saling melengkapi, saling menguatkan, saling memberkati. Mungkin ada jemaat yang lemah, jemaat yang enggak kuat, kita doakan supaya mereka kuat, kita dukung, kita beri semangat supaya kita semua bersama-sama di sini ada di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita siapkan untuk perjamuan kudus bukan dengan barang fana. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi pengikut Kristus, bukan karena saya tidak bisa, saya tidak mampu Tuhan. Kalau sekarang ini saya menjadi pengikut Kristus, ini semua karena inisiatif Tuhan. Tuhan panggil dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Kalau kita sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, mari kita memberi hidup kita untuk Kristus, untuk kemuliaannya. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan saudara dan saya yang sebentar lagi kita peringati dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana kau kita sudah dibayar dengan lunas dosa kita dengan darah yang mahal. Terima kasih. Tiada noda. Kami mengundang pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih. Terima kasih. Dan pengorbanan ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Tuhan membayar dengan lunas dosa kita, yang
membawa maut, membawa kematian. Kau membayar dosaku oleh karena darahmu. Dengan cara yang mahal, darah yang mulia dan yang kudus, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus. Terima kasih, Engkau sudah menebus diriku. Sekarang kami menjadi pengikut. Jadikan kami pengikut yang berkenan, yang benar, yang sejati, yang pengorban. Kami tinggalkan semuanya. Ku telah mati cara-cara yang tidak berkenan. Kami tinggalkan, kami rindu supaya kami menjadi murid, menjadi pengikut yang layak di hadapan-Mu. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku telah mati, ku tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mengikut Engkau, Yesus. Ini kami dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku yang seperti Engkau ingini Tuhan. Ini doa, ini kerinduan. Jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diberkenan menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu, jadikan kami menjadi pengikut yang berkenan, yang benar, memiliki motivasi. Tujuan kami Yesus, tujuan kami Tuhan, bukan manusia, bukan gembala. Gembala juga manusia, kita lemah. Tujuan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hanya untuk Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembah. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Bapa.
Kami berterima kasih Terima Tuhan kasih. buat oh Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan sukacita berkat-Mu yang sangat melimpah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini untuk menjadi pengikut yang setia, untuk menjadi pengikut yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya karena kerinduan setiap hati kami boleh menjadi pengikut-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami akan oh Tuhan melakukan perjamuan asa Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hamba-Mu, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu itu dengan penuh kemuliaan-Mu Bapa. Tubuh dan darah-Mu itu Tuhan kami yakin dan percaya yang akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami melakukan oh Tuhan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kau layakkan setiap kami, Kau kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk melakukan perjamuan asa pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus, amin. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu yang sudah dilayani. Secepat kita berdiri. Ku tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Kita mempersiapkan, kita akan menerima tubuh dan darahnya. Kami bangga punya Tuhan yang punya inisiatif untuk memilih kami. Terima kasih.
sehingga kami menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kasih anugerah yang besar. Siapa kami orang berdosa yang tidak layak. Sekarang kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh memanggil Engkau Bapa. Engkau mengerti, Engkau tahu akan hidup kami umat-Mu. Layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Melalui tubuh dan darah-Mu itu yang memperbarui hidup kami. Amin. Oleh kuasa bilur-Mu, menjamah, menyembuhkan, menyehatkan. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya kita akan makan, menikmati tubuh Yesus, bersekutu, bersatu dalam hidup saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih. Kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Yesus Terima kasih. yang sudah dicurahkan Terima kasih. untuk penebusan, Haleluya. untuk pengampunan, untuk pembenaran, untuk melayakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Syukur, terima kasih. Layakkan kami untuk menikmati anggur kuasa darah-Mu menyatu dalam hidup kami. Oleh kuasa bilur-Mu kami disembuhkan. Amin. Oleh kuasa-Mu kami mengalami kemenangan. Amin. Lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Dalam nama Yesus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh, terima kasih buat darah. Terima kasih kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan membawa pemulihan, hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melayani Engkau saat ini. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi kami, Engkau yang sudah memimpin kami. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan apapun Tuhan. Semuanya dikembalikan oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan korban persembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Aku diberkati, kasih setiamu yang tak akhir. Amin. Haleluya.
Warta Ebenezer sepekan, mohon ditayangkan. Ya, Warta Ebenezer sepekan, doa pagi mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4 pagi. Ya. Hari Selasa dan hari Rabu persekutuan doa jam 6 sore. Ya, mari kita semua mengundang Bapak Ibu menyempatkan diri untuk berdoa. Kamis ibadah kawanita jam 6 sore. WL Ibu Betlita Nustiana. Firman Tuhan Ibu Nani Karmiati. Ini tempatnya ada di Ibu Priskila Purniati, ya. Kalau mungkin bosan di gereja, ya ini Ibu Priskila ini kakinya sakit, ya. Karena mengundang supaya lebih banyak lagi, ya, bisa bersekutu bersama-sama, ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu, nanti hari Kamis di tempat Ibu Priskila Purniati jam 6 sore kaum wanita. Jumat doa pelayan altar jam 6 sore. Harap semua yang terlibat dalam pelayanan untuk hadir, ya. Bukan berarti yang hadir ini hanya yang mau melayani hari Minggu, ya, tapi semua kita, ya, pelayan-pelayan, ya, belajar untuk menyembah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, menjamah kita semua supaya pelayanan kita lebih baik lagi. Hari Sabtu latihan musik untuk grup B anak-anak jam 4.30 1:30. Terus dilanjutkan jam 7 latihan untuk pemain musik hari Minggu, ibadah hari Minggu. Puji Tuhan. Untuk hari Minggu ibadah raya tanggal 13 Agustus BL Ibu Kesi dan singeri Bapak Gunawan dan Ibu Nani, ini Bu Nani Karmiati, ya, asernya keluarga Bapak Yusak, ya. Ucapan syukur, ya. Hari Minggu ini ada ucapan syukur, ya, di rumah Bapak Yusuf untuk persiapan pernikahan Saudari Yesi dan Mas Dito, ya, jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Jadi untuk anak-anak pemuda remaja semua dialihkan, ya. Ibadah bersama-sama ucapan syukur nanti sore, ya, di rumah Bapak Yusuf, Mbak Erna di sebelah, ya. Puji Tuhan. Sampai di sini pengumuman, saya serahkan pada Bapak Gembala. Saya jemput kita berdiri. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. Kita berdoa untuk Bapak Juri, untuk kesehatannya, menyerahkan apa yang Tuhan buat untuk beliau ini biar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berdoa untuk persiapan Mbak Wahyu yang akan melahirkan. Berdoa untuk Bu Puryanti. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar kita mengangkat tangan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari geram-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar
Kami percaya, kami semua yang hadir tidak terlewati satupun, kami semua dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Karena kami sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Tuhan yang layak menerima ibadah, pujian, penyembahan. Kami berdoa untuk umat-Mu semua di tempat ini akan menjalani hidup sepanjang minggu. Engkau menyertai, memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing, memberkati mata pencarian mereka semua, apapun yang menjadi sumber mata pencarian. Engkau berkati, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Anak-anak mereka yang sekolah, yang bekerja, Tuhan berkati. Di luar kota, di luar pulau yang pelayanan, baik di Papua, yang ada di manapun mereka berada, yang pendidikan di Surabaya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami, teguhkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Juri. Kuasa bilur-Mu menjamah, melawat, dengan sehati, dengan iman percaya kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan menolong apa yang Tuhan buat yang terbaik. Istri diberi kuat, diberi sehat, anak-anak juga diberi kekuatan semuanya. Bersyukur kalau Pak Juri bersama, kalau Pak Agus bersama dengan kami, dengan Ibu, dengan Tuhan menyertai, Tuhan berkati keluarga ini. Pekerjaan usaha di Malang Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bu Purianti, Tuhan jamah, sehatkan, kuasa bilur-Mu oleh imannya, oleh percayanya, jadi sembuh seperti dahulu. Pernah sakit juga sudah disembuhkan Tuhan, dan sekarang akan disembuhkan Tuhan. Mbak Wahyu persiapan melahirkan di minggu-minggu ini. Dalam nama Yesus, bukakan jalan, beri kelancaran, semuanya berjalan dengan lancar dan diberi sehat dan kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan umat-Mu, keluarga yang tidak bersama pada saat ini, lawat mereka semuanya. Di minggu yang akan datang bisa beribadah di tempat ini. Semua yang terlibat dalam pelayanan, dilawat, diberkati, dipakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kita minta berkat. Kita akan pulang, kita akan menjalani hidup sepanjang minggu. Dimanapun, apapun yang kami kerjakan, melakukan, buatlah menjadi berhasil dan diberkati Tuhan. Pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.